Jadi mukanya ini seperti nggak terawat sama sekali. Dari kejauhan itu orang ini seperti melambaikan tangan ke mamanya Cece. Nggak ngomong apa-apa tapi lambaikan tangan. Perempuan ini duduk kayak gini sambil manggil, "Sini, sini." Perut mamanya ini sudah benar-benar buncit dan ada warna seperti kebiru-biruan, seperti orang yang baru dipukul oleh benda tumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara. Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017 dan kisah ini menceritakan tentang sebuah santet kiriman dari keluarga sendiri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, yang telah subscribe dan telah like, komen di kolom komentar, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas amal kebaikan teman-teman semua. Ini ada cerita kiriman dari Sobat Kembara yang kebetulan dia nggak kepingin namanya disebut. Jadi dalam hal ini nanti penamaan di cerita ini akan kita samarkan, juga lokasi-lokasinya kita sebutkan lokasinya terjadi di Jawa Timur. Jadi kita nggak akan sebutkan spesifik tentang di mana lokasi ini terjadi. Jadi kita sebut yang ngirim cerita ini namanya Ratna. Ratna ini punya satu teman, punya satu sahabat namanya Cece. Cece ini seorang Chinese, orang Tionghoa. Dan kebetulan Ratna dan Cece ini bersahabat lama karena mereka kerja di satu perusahaan yang sama. Salah satu perusahaan HP dengan merek ternama di Indonesia lah. Jadi mereka berkarir di situ, mereka berdua berkarir di situ, sampai kemudian mereka naik jabatan bareng. Nah, waktu itu Cece ini ditempatkan di pusat kota, sedangkan Ratna ditempatkan di sisi kabupaten. Nah, saat itu mereka sudah nggak ketemu lagi, tapi masih berhubungan baik. Jadi sebelum-sebelumnya memang Ratna itu sangat akrab sekali dengan Cece, bahkan dengan keluarganya. Jadi bahkan mamanya Cece itu sudah dianggap seperti ibu sendiri oleh Ratna, saking akrabnya. Mamanya Cece ini punya satu warung, dan warung itu letaknya ada di seberang terminal kota. Di situ sehari-hari mamanya Cece berjualan makanan, sampai banyak pelanggan yang datang ke sana. Nah, kebetulan rumahnya itu jaraknya sekitar 10 kilo dari terminal itu. Jadi mamanya Cece dan Cece itu menempati satu ruko 2 lantai, yang di lantai pertama difungsikan untuk warung makan juga, dan di lantai 2 difungsikan untuk tempat tidur, ruang keluarga, dan juga kamar mandi. Jadi sehari-hari aktivitasnya mamanya Cece ini selalu buka warung di seberang terminal itu. Nah, satu siang ada pelanggannya ini yang datang makan.
Jadi bapak-bapak itu sering kali makan di sana, dan waktu itu siang itu makan di situ, dan di tengah makan itu tiba-tiba bapak-bapak ini merasa ada benda keras yang nyempil di bagian mulutnya. Nah, begitu diambil ternyata ada paku kecil. Nah, dia langsung bilang ke mamanya Cece, "Loh Bu, kok ada paku kecil di makananku?" "Loh, masa Pak? Lah ini tadi, coba Pak dilihat lagi Pak, barangkali ada lagi." Begitu dilihat lagi ternyata nggak ada. Nah, untungnya karena bapak-bapak ini pelanggan lama, jadi nggak menaruh curiga sama sekali dengan mamanya Cece. Jadi dipikir, oh mungkin ada yang sesuatu yang jatuh yang mamanya Cece nggak tahu. Tapi dari kejadian itu mamanya Cece ini jadi mikir, kok bisa ada paku kecil yang di makanannya bapak-bapak itu, padahal setiap kali masak, setiap kali menghidangkan di etalase itu nggak pernah sekalipun mamanya itu nemu benda-benda asing. Nah, akhirnya kejadian itu pun berlalu. Ternyata selang beberapa hari ada satu keluarga yang makan di situ. Kebetulan keluarga ini dari luar kota. Kemudian mereka baru sampai di terminal dan memutuskan makan di sana dengan keluarganya. Dan di tengah-tengah makan, anaknya yang usia sekitar 7 tahun itu bilang ke mamanya, "Ma, ini ada isinya staples." Ternyata di makanan anaknya itu juga ada isinya staples yang ada di situ. Lah otomatis orang tuanya ini marah, "Ini gimana sih Bu, kok makanan ada staplesnya?" "Loh, mohon maaf Pak, nggak sengaja. Saya sendiri juga nggak pakai staples. Saya kalau bungkus pakai karet. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba ada benda itu." Akhirnya bapak-bapak ini marah, dan dari kemarahan itu tadi mamanya Cece bilang, "Sudah Pak, nggak usah dibayar Pak. Saya minta maaf." Gitu. Nah, setelah kejadian itu selesai, mamanya Cece ini semakin berpikir keras. Ini kok ada yang aneh dengan warungku. Jangan-jangan warungku ini diguna-guna sama orang, dibikin jelek sama orang. Nah, selama mamanya Cece mikir seperti itu, sore harinya, tiba-tiba kepalanya ini ngerasa sakit seperti ditusuk jarum yang panas sekali. Dan sampai saking sakitnya, mamanya ini sampai jatuh dan menahan rasa sakit itu. Terus tiba-tiba sakit itu hilang, nggak lama kemudian pindah di bagian perut. Itu seperti ditusuk, seperti jarum yang panas. Dan sakitnya itu luar biasa, sampai-sampai mamanya itu, dia ini tersungkur di bawah. Dan karena di situ nggak ada orang, jadi sampai sore hari, sampai warung tutup itu mamanya sendirian nahan rasa sakit. Pulangnya ketika di rumah itu, mamanya Cece ini belum berani cerita. Baik cerita ke Cece, juga cerita ke kakaknya. Di situ dia diam aja, sambil mikir, apa mungkin ini karena perlakuan orang atau dari keluargaku sendiri. Jadi sempat ada pemikiran dari mamanya Cece, karena status mamanya Cece sendiri adalah seorang janda yang baru aja cerai, dan apalagi pada tahun itu di sekitar 2017 itu mamanya baru saja memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Nah, ada pemikiran dari mamanya Cece, jangan-jangan ini dari keluargaku. Apalagi sebelum-sebelumnya ada satu masalah, yaitu masalah tentang pembagian warisan. Sempat ada pikiran seperti itu, tapi coba dihilangkan oleh mamanya Cece. Jadi keesokan harinya, tetap mamanya ini berangkat menuju ke warung. Dia buka warung seperti biasa, masak seperti biasa, dihidangkan. Nah, di tengah siang itu lagi-lagi kepalanya itu seperti kayak ditusuk besi yang panas. Jadi dia ini ngerasa kayak besi yang runcing ditusuk bener-bener di kepalanya, sampai dia ini ngerasakan sakit dan nggak kuat. Nah, disitulah baru mamanya ini telepon ke Cece. Dia bilang kalau kepalanya mama sakit deh, kayak ditusuk sama besi yang tajam. Nah, itu nggak lama kemudian pindah ke perut. Perutnya mama itu kayak ditusuk-tusuk, nggak tahu ini apa. Lah, saking khawatirnya Cece, kemudian sore hari itu pun mamanya ini dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit itu mamanya ini masih mengeluh kesakitan. Jadi perutnya itu kayak ditusuk-tusuk benar-benar sampai nangis. Begitu masuk ke rumah sakit, ternyata setelah diinfus dan segala macam, diagnosa dari pihak rumah sakit bahwa mamanya ini nggak mengalami sakit apapun. Jadi ada kesimpulan dari pihak rumah sakit kalau ya mamanya Cece ini sakit seperti biasa, nggak ada penyakit-penyakit yang serius. Jadi setelah sekitar 4 hari di rumah sakit, mamanya ini kembali pulang,
dan beraktivitas seperti biasa, di warung seperti biasa. Ternyata lagi-lagi mamanya Cece ini mengalami hal yang sama. Jadi pada waktu aktivitas dia bawa masakan menuju ke etalase itu tiba-tiba perut ini seperti ditusuk jarum yang besar. Dan dia ini sampai nahan sakit, sampai makanannya ini jatuh. Dan dia ini bingung. Lagi-lagi dia bingung sampai nahan sakit. Tiba-tiba sakitnya ini pindah di kepala seperti ditusuk. Jadi kepala ini dipegang saking sakitnya. Nggak bisa nahan sakit. Waktu mamanya Cece ini mau ngambil HP, ternyata dari belakang itu dia ngelihat dari balik pintu ada satu perempuan. Perempuan ini pakai baju merah, baju gaun merah, dan bajunya ini compang-camping, kotor, apalagi mukanya ini seperti, mohon maaf, mirip seperti orang gila. Jadi sambil menahan rasa sakit itu, mamanya ngelihat sosok perempuan ini. Tapi saking mamanya ini fokus di rasa sakitnya, jadi perempuan itu diabaikan. Nah, setelah kejadian itu, mamanya langsung telepon ke Cece. Dia bilang kalau, "Dek, mama sakit lagi, kayak ditusuk-tusuk lagi." Ya udah mah, mama pulang aja dulu. Nanti aku tak coba telepon Ratna. Nah, sore itu juga Cece ini telepon ke Ratna. Dia bilang kalau mamanya mengalami gangguan seperti ini. Kamu bisa nggak, Rat? Kamu ntar malam pulang kerja, kamu ke rumahku, kamu baca-bacain doa. Nah, statusnya Cece sendiri ini masih belum mualaf waktu itu. Jadi makanya dia minta tolong ke Ratna supaya di rumahnya itu Ratna bisa ngaji dan nemenin mamanya sampai tidur gitu. Karena setiap malam pengakuan dari Cece itu mamanya ini sering kali gelisah dan nggak bisa tidur sampai pagi hari. Dan wajahnya ini benar-benar kumal, kayak benar-benar orang yang mikir banget. Jadi Cece nggak mau khawatir. Malam itu pun Ratna ini langsung menuju ke rumahnya Cece. Nah, begitu ngelihat mamanya Cece itu posisinya dia ini nggak nahan rasa sakit, di situ Ratna langsung membacakan doa, dia buka Al-Quran, dia ngaji di situ. Dan selama ngaji ternyata di bawah itu banyak sekali suara-suara yang benda-benda yang jatuh. Tuak, itu suaranya di bawah karena posisi kamar ini ada di lantai 2. Jadi begitu Ratna ngaji, suara ini di bawah seperti benda-benda berjatuhan. Duak. Nah, waktu itu Cece ini langsung turun ngecek. Ternyata di situ banyak barang-barang ini yang jatuh di lantai. Apalagi kursi-kursi yang tadinya tertata rapi ini kayak dibongkar oleh seseorang. Tapi padahal di situ nggak ada siapapun kecuali mereka bertiga. Nah, Cece pun lanjut naik. Dilihat Ratna itu masih membaca Al-Quran. Dan dilihat posisi mamanya itu sudah mulai tenang. Mamanya sudah mulai bisa tidur. Dan gak lama setelah itu, Ratna pun selesai baca. Dan mereka pun tidur. Cece dan Ratna tidur. Keesokan harinya Ratna kembali ke kos-kosannya. Jadi jarak kos-kosan Ratna menuju ke rumah Cece itu sekitar 25 kilo. Jadi agak jauh juga. Nah, setelah itu Ratna kembali menghubungi Cece. "Gimana mamamu?" Nah, Cece bilang, udah baikan, udah mendingan, makasih ya Rat. Nah, Ratna pun juga lega dengan kabar yang disampaikan oleh Cece. Jadi, hari pun berlalu sampai sekitar seminggu kemudian, Cece ini ngabari lagi. "Ratna, mamaku sakit lagi nih kayaknya. Dia ini, mama ini selalu bilang kalau perutnya itu seperti ditusuk-tusuk. Kamu bisa nggak nanti malam kesini bacain Quran kayak yang kapan itu?" "Oh iya, nanti aku pulang jam 9 malam ya. Kamu kan pulang lebih dulu. Jadi nanti jam 9 malam tak telepon kamu, aku nanti meluncur." Nah, mereka pun janjian. Nah, malam itu jam 9 malam ketika Ratna baru pulang dari kerja itu, Ratna ini coba memastikan lagi ke Cece, "Ini malam ini jadi nggak aku ke sana?" Karena jaraknya lumayan jauh sekitar 25 kilo. Jadi dipastikan lagi sama Ratna, dan begitu ditelepon, si Cece ini nggak ngangkat teleponnya. Nah, khawatirnya Ratna itu jangan-jangan nanti pas aku ke sana nggak jadi. Daripada jauh-jauh, tak telepon dulu, tapi kok nggak diangkat. Nah, Ratna itu masih mikir, nggak mungkin kalau Cece ini tidur. Karena Cece ini tidurnya selalu larut malam, dia selalu menghabiskan waktu main game sampai larut malam. Nggak mungkin kalau dia ini tidur sampai nggak ngangkat HP, nggak mungkin. Pasti ini kenapa-napa. Akhirnya didiemin sama Ratna. Dia coba jalan Ratna menuju ke rumahnya Cece, tapi
Di tengah jalan, sekitar di tengah jalan itu dia berhenti di satu warung, Ratna makan di situ, dan di tengah-tengah makan ternyata ada telepon dari Cece. Diangkat oleh Ratna. "C, kamu tadi tak telepon nggak bisa, ini jadi malam ini." "Iya jadi Rat, aku tadi itu padahal udah mau nelpon kamu. Ternyata aku kok ngerasa ada kejadian yang aneh." "Loh emang kenapa?" Jadi ternyata ceritanya jam 9 malam itu Cece sudah siap, dia ambil HP, dia duduk di ruang keluarga situ di bawah kursi, dia duduk dan bersiap mau nelpon si Ratna. Nah ternyata pas mau telepon, ada sosok perempuan, pengakuan dari Cece ini, perempuan ini dia pakai gaun merah yang kusem, dan wajahnya itu buruk. Tiba-tiba dia nyamperin Cece, terus kepalanya Cece ini dipegang, dan perempuan ini meniupkan ke matanya Cece. Jadi matanya Cece itu seperti ditiup. Dan pada saat itu juga Cece itu seperti ketidur. Nah kejadian itu sampai sekitar 30-45 menit Cece itu ketiduran. Dan tiba-tiba ada satu WA chat masuk. Entah dari siapa yang membangunkan Cece. Pada akhirnya dia sadar, loh ini udah jam berapa? Aku udah telat banget ngubungin Ratna. Itulah dia ngubungin Ratna, yang Ratna pada waktu itu makan. Nah Ratna sempat mikir, oh mungkin gini C, aku tahu sekarang. Ratna bilang, itu penunggu yang ada di situ, jin yang dikirim oleh orang yang gak suka sama mamamu, itu coba ngalang-ngalangin aku supaya aku gak jadi datang ke rumahmu. Iya ya kali ya. Iya aku yakin kayak gitu. Udahlah, aku habis ini aku berangkat ke sana. Jadi setelah makan itu Ratna langsung menuju ke rumahnya Cece, dan begitu Ratna datang, dilihat itu mamanya Cece ini masih mengeram kesakitan. Dia sambil megang perutnya. Jadi sampai kehadiran Ratna itu mamanya Cece ini nggak tahu. Saking dia ini menahan rasa sakit. Dilihat waktu itu Ratna itu ngelihat wajah mamanya itu benar-benar pucat dan seperti orang yang sekarat. Lah waktu itu Ratna ini sempat takut, nggak dibawa ke rumah sakit aja sama mamamu? Enggak udah pernah dibawa rumah sakit. Udah, aku lebih percaya kamu baca-bacain doa. Nah setelah itu Ratna pun mulai wudu, dia pun buka Quran, dia mulai ngaji di situ. Nah pada saat si Ratna ini ngaji, mamanya ini kembali tenang dan tertidur dengan posisi seperti itu. Sampai pagi hari. Akhirnya pagi hari Ratna kembali pulang, kejadian itu pun nggak pernah terjadi lagi. Sampai sekitar 1 bulan, ternyata ada satu kejadian lagi. Pada waktu itu, mamanya Cece ini lagi ada di dalam kamar. Kebetulan waktu itu warungnya tutup. Mamanya lagi santai di atas. Waktu itu sekitar menjelang maghrib. Jadi hari sudah mulai gelap. Mamanya itu dengar kalau ada yang manggil dari luar. Karena posisi mamanya ada di dalam kamar. Jadi di luar kamar itu langsung ruang keluarga dan menghadap ke teras di lantai 2 itu. Mamanya ini dengar samar-samar kayak ada yang manggil, sini. Kok ada yang manggil? Sedangkan di lantai 2 itu nggak ada siapapun kecuali di lantai bawah ada anaknya yang pertama, kakaknya Cece. Nah begitu mamanya dengar ada suara yang manggil, sini. Mamanya ini beranjak dari tempat tidur, dia buka kamar, dilihat di ruang keluarga nggak ada siapapun. Tapi karena pintu ini agak kebuka dikit, mamanya itu ngelihat ada perempuan yang pernah dilihat waktu di warung itu. Perempuan dengan baju compang-camping warna merah, rambutnya acak-acakan seperti orang gila, dan dari lingkar mata itu hitam semua. Perempuan ini duduk kayak gini sambil manggil, sini. Nah, awalnya mamanya itu takut sebenarnya. Tapi selain itu mamanya itu juga ngerasa di bagian perutnya itu ada yang nusuk. Jadi sambil nahan rasa sakit, perempuan itu manggil-manggil, sini. Nah, mamanya Cece mendekati. Pas waktu mendekati itu sakit ini udah nggak ngerasa sakit. Tapi begitu mamanya Cece sadar, ngelihat, loh kok kayak gini, ini siapa? Agak takut. Mamanya Cece mundur lagi, dan begitu menjauh, sakit ini nambah lagi. Dia ngerasa sakit lagi. Nah begitu dekat lagi, sakit ini udah hilang. Nah perempuan itu tetap manggil, sini.
Terus perempuan ini tiba-tiba berdiri sambil marah. Sini, sini, sini. Waktu itulah mamanya Cece ini langsung lari kaget, teriak-teriak ke anaknya itu. Kak, kakak. Dia masuk ke kamar, kakak, kak. Lah, anaknya ini langsung naik, kakaknya Cece ini naik. Kenapa, Mah? Kenapa, Kak? Ada perempuan di luar, Kak. Coba kamu lihat. Nah, kakaknya Cece ngelihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi yang bisa melihat itu cuma mamanya. Lah, saat itu juga kakaknya Cece ini langsung telepon ke Cece. Dek, kamu pulang, Dek. Ini mama bener-bener ada yang aneh dengan mama. Mama itu loh baru aja dilihatin perempuan dan perutnya ini masih sakit gitu. Nah, akhirnya Cece bilang ke Ratna. Ratna bilang, udah kalau gitu dibawa ke rumah sakit aja. Tapi Cece tetap bersikeras kalau enggak, mamaku tak bawa ke pengobatan alternatif aja. Aku dibilangin sama teman kantor ada bapak-bapak yang bisa menangani hal seperti ini. Akhirnya begitu sampai di rumah, sekitar jam 9 malam itu mereka berangkat ke tempat yang dituju. Jaraknya sekitar 10 kilo dari rumah itu. Begitu sampai di rumah bapak-bapak ini, rumahnya seperti biasa. Rumahnya seperti orang-orang biasa, nggak seperti orang-orang yang pinter atau seperti dukun. Rumahnya biasa dan bapak-bapak ini keluar, dia ini pakai peci hitam, dia pakai baju batik dan pakai celana panjang seperti biasa dan mempersilahkan mereka masuk. Begitu masuk di rumahnya, ya rumahnya seperti biasa, nggak ada aksesoris apapun yang menyeramkan, nggak sama sekali. Disitulah kemudian Cece ini cerita tentang mamanya, tentang pengalaman yang dialami mamanya ketika di warung, ketika perutnya sakit ditusuk-tusuk sampai bagian kepala. Terus bapak-bapak ini bilang, ya sudah, ditidurkan mamanya di sebelah sini. Di situ ada kasur, ditidurkan. Jadi kejadian waktu itu yang ada di tempat itu ada Ratna, ada Cece dan juga ada kakaknya Cece. Begitu mamanya ditidurkan, bapak-bapak ini ngambil satu semacam keris. Keris ini seperti dihadapkan di kepalanya mamanya Cece sampai ke bawah. Jadi kita tahu kalau orang yang lagi scanner sesuatu seperti meraba-raba di atasnya dan tiba-tiba benda ini diberhentikan persis di atas perut. Waktu itu juga bapak-bapak ini bilang, jadi kita sebut namanya Pak Umar. Pak Umar ini bilang ke Cece dan ke Ratna, tolong Mbak, bajunya ibunya diangkat. Jadi begitu diangkat, Ratna itu juga kaget. Di situ Ratna, Cece juga kakaknya kaget, ternyata perut mamanya ini sudah benar-benar buncit dan ada warna seperti kebiru-biruan, seperti orang yang baru dipukul oleh benda tumpul. Jadi di bagian sini biru, bagian kiri ini membiru, dan perutnya ini buncit, benar-benar seperti orang yang hamil. Begitu dibuka, jadi perut ini kayak bergerak-gerak seperti itu. Jadi semua yang ngelihat pada waktu itu agak nggak percaya dengan kejadian itu. Kok bisa kayak gini, Pak? Udah Mbak, tenang aja Mbak. Lah, Pak Umar ini membacakan sesuatu, selesai membacakan sesuatu, ada seperti benda keras yang bersentuhan, jadi tak, tak, tak. Jadi kayak benda keras ini menyentuh sesuatu, tak, tak, tak. Dan waktu itu Pak Umar ini ngambil satu benda seperti tang, diambil ternyata itu ada batu. Seukuran koin 500 itu, ukurannya seperti itu, keluar dari perut mamanya Cece. Nah, waktu itu Ratna, Cece, dan kakaknya itu melihat kejadian itu kayak benar-benar nggak percaya. Kok bisa kayak gini? Dan nggak lama kemudian, Pak Umar ini mengeluarkan lagi sesuatu, ada bungkusan seperti pocong kecil. Jadi, ukuran kain ini nggak seberapa besar, ukurannya kecil seperti orang yang ngelinting rokok. Ukurannya seperti itu, diambil oleh Pak Umar. Nggak lama kemudian ada paku-paku kecil yang dikeluarkan. Jadi di situ semua Cece ini nangis dengan kejadian yang dialami oleh mamanya. Kok bisa, siapa yang tega kayak gini? Jadi begitu keluar semua, mamanya itu cuman ngelihat kanan kiri. Terus nggak lama kemudian Pak Umar ini ngambil air minum, didoakan, dan mamanya Cece disuruh minum. Setelah itu barulah mamanya baru bisa duduk dan baru bisa tenang. Saat itulah Pak Umar ini cerita, kalau ini mamamu ini ada yang berbuat jahat, sengaja berbuat jahat. Ya, lebih baiknya saya nggak akan menyampaikan siapa yang berbuat ini supaya dendam ini nggak berlanjut. Berdoa saja sama Allah, minta sama Allah, biar yang membalas itu Gusti Allah.
Pak Umar sempat bilang seperti itu. Sudah, setelah ini kalau memang beberapa minggu kemudian masih ada keluhan-keluhan, nggak apa-apa ke sini, nanti kita lakukan satu treatment. Insya Allah setelah ini nggak ada kejadian apa-apa lagi karena barang-barang ini sudah diambil. Terus JJ bilang lagi, Mama itu juga pernah ngeliat Pak, ada perempuan pakai gaun merah, wajahnya itu gini. Oh iya, memang itu salah satu kiriman juga Mbak. Itu kalau mamanya sampean itu ngikutin apa kata perempuan itu, bisa-bisa mamanya sampean ini bisa linglung dan bisa jadi gila. Lah untungnya pada waktu itu mamanya sampean nggak ngikuti. Itu termasuk juga barang kiriman. Lah Ratna juga sempat tanya, ini santet Pak. Kalau ini orang menyebutnya santet tusuk konde. Makanya mamanya itu sering ngerasa kalau perutnya itu seperti ditusuk benda-benda yang tajam. Makanya orang-orang nyebut ini sebagai santet tusuk konde. Setelah kejadian itu, Pak Umar ini buka bingkisan kain kecil itu yang seperti pocong. Begitu dibuka, semua itu ngelihat. Isinya itu seperti tanah dan ada tulang-tulang hewan. Sepertinya itu tulang ayam. Jadi begitu melihat itu, mereka ini benar-benar ada rasa heran, ada rasa bingung. Kok bisa benar-benar seperti itu masuk di perut mamaku? Dan kira-kira siapa yang kayak gini gitu. Setelah itu mereka pun pamit, mereka pulang. Dan di tengah perjalanan, di dalam mobil itu, Ratna itu mendengar percakapan antara JJ dengan mamanya itu. Jadi JJ itu seperti bilang ke mamanya, udah Mama setelah ini udah nggak usah berhubungan sama keluarganya Mama. Ini kan karena warisan itu kan. Karena Mama dapat warisan kayak gitu, akhirnya keluarganya Mama itu kan, saudara-saudaranya itu kan yang bikin Mama kayak gini. Mamanya diam aja sambil bilang, udah Dek, nggak usah dendam seperti itu. Udah biarin, biar yang kuasa yang balas. Nah waktu itu Ratna itu melihat wajah dari mamanya Cece itu udah kembali bersinar, udah kembali bersih, udah nggak seperti orang sakit lagi. Dan setelah kejadian itu mamanya ini semakin belajar dengan Islam, semakin belajar ngaji, belajar sholat. Nah ada kabar di tahun 2019 itu ternyata Cece ini juga memutuskan menjadi mu'alaf dan kebetulan Cece ini sudah menikah. Nah, untuk kejadian ini memang benar-benar terjadi di salah satu kota di Jawa Timur, yang kebetulan dalam hal ini kami samarkan semua namanya karena menyangkut privasi orang yang diceritakan juga orang yang menceritakan. Jadi apapun itu, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Lebih-lebih ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.